Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi faradal jumu'ata lil mu'minin linakuna minadh dhakirin. Fanashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم نصلي ونسلم على هذا الحبيب الكريم نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengawali pertemuan Jumat kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan detik ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kita masih diberikan kemampuan, kekuatan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Semoga ibadah Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, satu kali di antara sahabat Nabi yang disifati oleh para ulama sebagai sahabat yang jenius. Ada kalangan-kalangan sahabat tertentu yang didokumentasikan dalam perjalanan sejarah oleh para ulama memiliki tipikal kejeniusan yang tinggi. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau menetapkan dan meneguhkan diri untuk masuk Islam melalui kedalaman analisis yang sangat tajam kala mendengar surat Thaha dibacakan, lalu bertransformasilah keadaan hidupnya, berubah tipikalnya, memiliki karakter yang sangat luar biasa gemilang, memiliki visi yang panjang, dan selalu menghadirkan solusi dari berbagai problematika yang dihadapi masyarakat pada saat itu. Di antara analisis yang sangat istimewa yang kelak kemudian mendapatkan respon dari Al-Quran adalah analisis beliau terhadap dinamika dan keadaan sosial pada masyarakat yang saat itu disifati dengan jahiliyah. Hadirin, jahiliyah itu artinya puncak kriminalitas. Jadi kalau ada orang yang tidak kenal dengan sifat baik disebut dengan jahil, keburukannya disebut dengan jahalah. Jadi kalau kita gabungkan keduanya, maka lahirlah sifat yang dalam lebih daripada itu disebut dengan jahiliyah, puncak tindakan kriminalitas. Jadi kalau ada yang mabuk, saat itu puncaknya orang mabuk. Pemabuk yang pemula saja, prematur, itu bisa 5 kali dalam sehari. Dalam catatan sejarah yang tersambung pada kebiasaan masyarakat jahiliyah pada masa itu. Zina, segala macam jenis zina, itu khatam dikerjakan. Pencurian, pembegalan, pembunuhan, perkelahian. Sehingga terakumulasi seluruh bentuk tindakan kriminalitas ini dengan nama puncaknya jahiliyah. Tidak ada yang tersifati dengan nama ini kecuali potret masyarakat pada masa itu. Dan inilah realita yang dihadapi dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menganalisis ternyata di antara penyebab terjadinya akumulasi tindakan kriminalitas itu
banyaknya pertikaian, banyaknya sengketa, perkelahian yang melahirkan pembunuhan, saling curi, saling begal. Salah satu problem utamanya karena mengakarnya perbuatan judi yang ada di lingkungan masyarakat. Dan itu ditemani oleh satu perbuatan yang disifati dalam bahasa Arab dengan nama khamr namanya. Konsumsi sesuatu yang merusak akal, yang pada saat itu diwakili oleh minuman keras. Miras bersanding dengan judi menghasilkan perpaduan keduanya pada meningkatnya tindakan kriminalitas yang sulit dibayangkan pada masanya. Maka dari hasil analisis itu, Umar bin Khattab menyampaikan temuannya kepada Nabi SAW dan memohonkan kepada beliau agar bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, khusus diturunkan satu ayat yang melarang judi seketika. Khusus diturunkan satu ayat yang melarang paket judi dan khamar seketika. Maka kala itulah kemudian turun Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat yang ke-90 sampai dengan 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun." Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat 90 sampai dengan ayat 91. Ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mohon ditatap ayat ini dengan dalam, karena kalimat larangan, informasi yang berisi larangan tentang sesuatu diawali dan diikat dengan kata iman. Ada rumus dalam ilmu tafsir, jika ada informasi di dalam Al-Quran diawali dengan kata iman, apakah berbentuk isinya perintah ataukah larangan, maka informasi dimaksud akan menjadi parameter tingkat keimanan seorang hamba. Dalam bentuk perintah, kata iman pertama di dalam Al-Quran disebutkan di Al-Baqarah ayat 3 misalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang bertakwa itu orang yang beriman kepada Allah dan keberimanannya dibuktikan dengan menunaikan solat. Jadi perintah solat diikat dengan iman, maka solat menjadi parameter keimanan pemiliknya. Jika ada orang mengatakan beriman dan dia menunaikan solat dengan baik, ini menunjukkan imannya baik. Tapi jika ada yang mengklaim dirinya beriman dan dalam saat yang bersamaan dia malas menunaikan solat atau meninggalkan solat, ini menunjukkan imannya bermasalah. Dengan hukum yang sama, pendekatan yang serupa, jika ada larangan dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, ini menunjukkan kesan bahwa insan beriman yang sejati, maka dia dengan imannya akan meninggalkan larangan yang dimaksudkan. Jika ada yang memaksakan diri terlibat di dalamnya dan masih mengaku beriman, maka dipertanyakan keimanannya oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida, huruf panggilan, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran untuk memanggil semua jarak kalangan. Nidaul basit, nidaul mutawassit, nidaul ba'id, qarib, mutawassit, wal ba'id. Memanggil jarak menengah, jarak dekat, jarak jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi menguatkan disebut dengan munada. Haknya berfungsi mengingatkan hukum yang penting disebut dengan tanbih. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Melintasi sekat-sekat sosial, yang punya jabatan, yang merasa tak punya jabatan, punya harta, yang merasa cukup harta, semua tercakup. Jadi bila kita ambil tafsiran ini dengan detil, Allah ingin menegaskan, hei semua tanpa kecuali yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, dimanapun engkau berada, baik merasa dekat, menengah, ataupun jauh, aku tegaskan, aku ingatkan,
innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bagi orang beriman itu cukuplah diketahui, terlarang baginya, dia harus memahami dengan teliti bahwa satu, innamal khamru, segala yang merusak akal itu di zaman jahiliyah dicontohkan dengan minuman keras. Zaman kekinian yang merusak akal bisa berubah bentuk, bisa menjadi narkotika, bisa menjadi obat-obatan, bisa menjadi hal-hal tertentu yang fungsinya sama, merusak kepada akal. Sungguh bagi insan beriman itu, kata Allah, satu, khamr. Yang kedua, maisir, judi. Tiga, azlam, persembahan, penghormatan terhadap berhala, patung-patung. Yang keempat, ansab, mengikuti undian-undian tertentu. Rijsum min amali syaitan, itu perkara yang paling buruk yang harus dihindari, karena itu perbuatan yang paling digemari oleh syaitan. Fajtanibuhu, maka dengan imanmu itu jauhi seluruh perbuatan tadi, la'allakum tuflihun, supaya kehidupan Anda cenderung sukses dan bahagia. Hadirin, ada 3 pelajaran besar di ayat ini yang digambarkan kepada kita. Yang pertama, Allah ingin memberikan gambaran bahwa pola hidup insan beriman itu dengan yang belum beriman itu berbeda. Jadi kalau di zaman jahiliyah ada yang belum beriman, dia mabuk karena nggak punya iman. Dia judi karena nggak beriman. Dia ikut undian-undian karena nggak punya iman. Maka ketika Allah menurunkan ayat ini, Allah memberikan satu gambaran baru, tipikal kehidupan yang ideal, yang dimiliki oleh insan beriman, seakan ingin mengatakan demikian. Orang beriman tuh nggak mabuk. Kalau ada orang beriman melibatkan diri dalam perbuatan mabuk, maka dipertanyakan keimanannya. Orang beriman tuh nggak judi. Jadi kalau ada orang beriman terlibat dalam judi, apapun sifatnya, maka dipertanyakan keimanannya oleh Al-Quran. Orang beriman itu tidak menyerahkan hidupnya pada berhala. Jika ada orang yang menyerahkan hidupnya pada berhala, dipertanyakan keimanannya. Orang beriman itu tidak menyerahkan kesuksesannya, karyanya pada hasil undian, sehingga hilang ikhtiar kehidupannya. Jika ada orang yang menyertakan tipikal demikian, maka dipertanyakan keimanan dia. Ketika datang ayat ini, Allah ingin memberikan gambaran konsep ideal kehidupan bagi orang beriman, sehingga menjadi contoh bagi yang belum beriman. Hadirin, ini pelajaran yang pertama. Allah membawa pertaruhan keimanan kita untuk menaati perintahnya dalam bentuk jauhi larangan ini. Jadi bukan sekedar iman itu dibuktikan lewat sholat. Anda sholat beriman, betul. Anda sholat baca Al-Quran, bagus. Anda sholat umrah dan haji, bagus. Anda beriman haji, betul. Anda beriman umrah, istimewa. Anda beriman sholat, itu luar biasa. Tapi kalau dalam saat yang bersamaan Anda beriman, kata-kata Anda kotor, Anda beriman Anda mencuri juga, Anda beriman Anda menipu juga, Anda beriman Anda mabuk juga, Anda beriman Anda berjudi juga, maka oleh Al-Quran dipertanyakan sejauh mana kebenaran imanmu. Satu. Jadi Allah memberikan gambaran baru pada insan beriman, demikianlah engkau bersikap, sehingga menjadi contoh bagi semua. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Aku menjadikan keimanan kalian supaya kalian jadi role model kehidupan bagi yang lain. Insan beriman itu demikian. Jadi kalau Anda menemukan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang dibuka dengan iman, itu bukan sekedar mengukuhkan keimanan kita dengan amalan itu, sekaligus jadi contoh. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum. Quran surah ke-49 ayat 11 misalnya. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Tunjukkan dengan imanmu engkau tidak mencela. Ini role model. Hidup orang beriman itu jauh dari celaan. Bukan orang golongan makkiyun, golongan orang yang suka maki-maki. Dia menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. La yaghtab ba'dukum ba'da. Orang beriman tidak bikin hoax. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tepati janjimu. Anda role model, berjanji tepati, punya jadwal lengkapi. Beriman. Jadi iman itu saudara, itu kebanggaan. Bukan hanya masalah spiritual, contoh kehidupan ideal orang baik.
Dulu orang jahiliyah masuk Islam berubah jadi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang dilahirkan menjadi contoh dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kita itu contoh. Jadi muslim itu jadi lebih baik. Bangga dengan keislaman kita, bangga dengan keimanan kita, karena iman merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau Anda mengatakan saya beriman tidak menjadi baik, ada bagian keimanan kita yang harus di-upgrade kembali. Itulah diantaranya fungsinya Jumat, menaikkan kadar iman kita, menjadikan kebanggaan kita di hadapan Allah, sehingga saat pulang tenang. Itulah sebabnya kenapa panggilan Jumat dibuka dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hei semua orang beriman, kalau sudah Anda mendapatkan isyarat, mendengar panggilan Jumat, bergegaslah datang ke Jumat itu. Datang tuh dengan kebanggaan, karena iman kita yang dipanggil. Tidak ada satupun sahabat mendengar ayat Quran turun, dibuka dengan panggilan iman, kecuali mereka senang dan bahagia. Mengatakan, Ya Allah, apa perintahnya? Ya Allah, apa perintahnya? Dan mereka mengatakan, Sami'na wa ata'na. Diabadikanlah di dalam surah Al-Baqarah, di 3 rangkaian ayat terakhir, di ayat 285. Wa qalu sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, kami dengar ya Allah, kami taati ya Allah. Kalau salah, kalau kurang bagus kami mengerjakannya, ampuni dengan kekurangan kami ya Allah. Tapi dengan bekal ketaatan itu, kami siap untuk pulang menghadap kepadamu, kapanpun kau panggil. Itu insan beriman. Hadirin, kembali ke ayat tadi. Maka dari analisis Umar bin Khattab tadi, dan memohon kepada Nabi, didoakan oleh Nabi, turun ayat mengatakan, insan beriman jadi contoh. Insan beriman role model. Insan beriman tidak terlibat pada perbuatan yang dilarang. Jadi setelah Jumat ini, kita bawa spirit itu dalam kehidupan. Apa yang dilarang yang pertama? Allah sampaikan, innamal khamru wal maisir. Ternyata kembali khatib ingatkan hasil kajian, analisis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Banyaknya tindakan kriminal, saling berkelahi, saling bunuh. Itu ada orang tua bisa bunuh anaknya, ada anak bisa mengeksekusi orang tuanya, ada sesama teman bisa bertengkar, kemudian zina muncul, setelah itu perkelahian, setelah itu tawuran massal, setelah itu tumpah darah. Ternyata di antara sumbernya adalah judi, di antara sumbernya adalah khamr. Maka yang pertama kata Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu. Orang beriman berusaha semaksimal, semampu dia lakukan, fajtanibuhu, menjauhi 4 perbuatan pokok yang bisa merusak, yang dampaknya bisa melahirkan dampak sosial yang tinggi. Jadi kita diingatkan. Saya berikan kaidah tafsir dulu di dalam asbabun nuzul. Hadirin, jika tidak disebutkan kejadiannya kapan, objeknya siapa, maka kejadian itu berpotensi akan terjadi lagi di masa-masa depan dengan substansi yang serupa, walaupun dengan ragam dan kemasan yang berbeda. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Maka hukum akan berlaku umumnya, tidak dikhususkan kepada sebabnya. Jadi ketika ayat ini turun 15 abad yang lalu, menganalisis kegiatan di masyarakat, maka ke depan pun akan terjadi potensi lagi. Judi akan ada lagi, khamr akan muncul lagi. Kemasannya bisa beragam. Dulu offline, on-site, sekarang online. Jadi mau offline, mau online, kalau sudah menyebar banyak di masyarakat, sampai ke lapisan yang kecil-kecil, tinggal tunggu kata Al-Quran. Kata Al-Quran, tinggal tunggu keresahan di masyarakat dan meningkatnya tindakan kriminalitas yang tak terbayangkan sebelumnya. Anda cek tahun 90-an, bandingkan dengan situasi yang kini kita hadapi. Apa yang menyebabkan istri membakar suaminya? Apa yang menyebabkan anak bisa mencuri beras dari ibunya? Apa yang menyebabkan tidak diberi sedikit, ternyata dia bisa mengakhiri orang tuanya dengan segenggam pisau? Apa yang menjadikan seseorang hanya mencangkul di bukit mendapatkan 10.000, 5.000-nya ternyata ketika diakses, diteliti, dilihat, dianalisa, judi, saudara. Judi. Judi. Jadi menghancurkan. Karena itu kalimat Qur'annya di ujungnya ditutup dengan kalimat la'allakum tuflihun. Kenapa aku turunkan hukum ini? Supaya kalian sukses, supaya kalian bahagia, kata Allah. Falah itu punya 2 arti dalam bahasa Inggris. Success and happiness. Sukses saja fauz, happiness saja farih.
Success and happiness, sukses dan bahagia itu adalah falah. La'allakum tuflihun. Jadi kalau ada orang mengikatkan dirinya pada perbuatan tadi, khamar iya misalnya, maisir iya, azlam iya, ansab iya, dia khamar juga, dia judi juga, dia pemujaan terhadap berhala juga, dalam saat yang bersamaan pun dia ikut undian-undian, maka apa yang terjadi? Silahkan, boleh sukses dalam usahanya, tapi belum tentu bahagia dalam hidupnya. Dia bahagia sesaat, tapi hancur kemudian karirnya. Kan itu kalimat Quran, la'allakum tuflihun. Dari mana ditemukan dampak dari perbuatan tadi pada keresahan di masyarakat? Ayat 91-nya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata satu wal baghdha'a dua fil khamri wal maisir. Anda bayangkan, yang disebutkan 4, yang dibatasi 2. Ayat 90, 4 amalan. Ayat ke-91, 2 amalan. Kenapa ayat 94? Karena yang beriman tidak mungkin kemudian memuja berhala. Tidak mungkin meresapkan dirinya pada undian di patung. Tapi khamar dan maisir itu akan dikerjakan oleh bersamaan, baik yang mengaku beriman ataupun yang belum beriman. Seakan-akan ayat 91 Allah mengatakan begini. Ayat 91 Allah menegaskan, hei, bagi orang beriman, jangan lakukan ini ya. Karena boleh jadi yang beriman melakukan, yang tidak beriman pun melakukan hal yang serupa. Bukankah kita dapatkan yang mabuk, ada yang mengatakan saya muslim, tapi banyak juga yang tidak beriman mabuk. Yang judi sama-sama. Maka dalam ayat ini Allah sampaikan hikmah yang luas secara universal. Anda yang sudah beriman terutama, ataupun Anda yang belum beriman, ketahuilah kata Allah, kalau Anda terlibat dalam 2 masalah ini, khamar, narkotika, mabuk-mabukan, miras, perjudian, perhatikan kalimatnya, yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, akan besar potensi terjadinya perselisihan dan permusuhan. Wa yasuddakum an dzikrillah, kalau Anda beriman nanti malas zikir. Wa anis shalah, salat mulai lalai. Fahal antum muntahun, kalau Anda merasa beriman, ujung ayatnya dalam sekali. Mau berhenti enggak? Mau tuntas enggak? Kalau tuntas, kata Allah, aku antarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan sejati seperti orang-orang dulu pernah mendapatinya. Hadirin, oleh karena itu, jika sekarang kita dapati baik pemerintah ataupun tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat menampilkan himbauan untuk menghindarkan judi, terutama yang online, hasilnya begini, dampaknya begini, maka Al-Quran sudah 15 abad yang lalu mengikatkan ini. Tapi poin terbesarnya, bagi insan beriman, seharusnya perbuatan-perbuatan terlarang dimaksud bahkan tidak menjadi pikiran, apalagi menjadi pekerjaan yang dilangsungkan. Semoga Jumat ini kita diberikan oleh Allah hidayah yang dalam, yang dengan itu dibebaskan dari perbuatan-perbuatan yang merusak, yang dengan itu diantarkan pada perbuatan-perbuatan berkah yang membahagiakan, yang dengan itu diterima kita sebagai hamba yang beriman, yang dengan itu diterima kita sebagai hamba yang sukses saat kembali kepadanya. Anda tahukah, ayat ini turun dimintakan oleh orang yang tiap hari mabuk sebelum masuk Islam. Dia mabuknya luar biasa, dia bahkan pernah bunuh orang, dia senang bertikai, dia ikut judi juga, dia pernah jualan Tuhan. Tapi setelah masuk Islam, dia orang yang pertama menganalisis dampak itu dan meminta kepada Allah untuk diturunkan ayat yang menghentikan perbuatan itu. Setelah ayat itu turun, dia katakan pada dirinya, saya berhenti total ya Allah, saya tinggalkan ini ya Allah. Dan apa yang terjadi? Dari orang yang memusuhi Nabi, dari seorang preman yang sedang berantem, dari orang yang senang membunuh, dari orang yang terlibat dalam minuman keras, dari orang yang senang judi, Allah muliakan hidupnya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan di antara khulafa'ir rasyidin setelah Abu Bakar As-Siddiq, Allah jadikan sahabat Nabi, Allah jadikan mertua Nabi, hidupnya bersama Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi, dan dia adalah sahabat yang paling ditakuti oleh syaitan dan dibangkitkan di akhirat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang ingin termasuk bagian dari orang-orang dimuliakan? Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lakum walana jami'an. Silakan berdoa masing-masing di jeda waktu duduk ini dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alayna innaka antat
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, penting secara singkat kita mendapatkan solusi. Karena kalau masalah itu sudah marak dan meresap di lingkungan masyarakat, maka Islam tidak datang hanya dengan pengingat. Islam datang dengan solusi yang ditampilkan. Maka turunlah ayat-ayat tentang zakat, turunlah ayat-ayat tentang infak, turunlah ayat-ayat tentang persaudaraan, turunlah ayat-ayat tentang saling mengasihi. Nah, inilah yang saat ini belum tampil di hadapan kita. Qurannya baru tampak di mushaf, belum tampak dalam kegiatan harian kita. Soleh itu cuma di masjid, dalam praktek kantor belum ditemukan. Di masyarakat belum kita temukan. Kalau kita hanya jadikan ayat dalam mushaf, kita tidak akan merasakan kenikmatannya. Ayo kita praktekkan dalam kehidupan. Maka apa yang ditampilkan oleh Islam supaya masyarakat tidak terjebak dalam judi? Maka ada skema tentang zakat, skema tentang infak, dihimpun menjadi lembaga. Sekarang kita punya Baznas, sekarang kita punya lembaga-lembaga UPZ. Nah, perannya yang dimaksimalkan, fungsinya yang diaktifkan. Jadi jangan hanya dikumpulkan uangnya, tapi optimalisasi itu diturunkan sampai ke bawah. Yang zakat untuk siapa? Yang infak bagian mana? Bagaimana polanya dipersatukan di zaman Nabi, sehingga luar biasa. Zaman Nabi setelah itu terjadi, nggak ada yang miskin, saudara. Yang fakir susah ditemukan. Secara konseptual diterapkan dalam implementasi kehidupan. Oh, ini yang zakat 8 golongan. Dan bukan hanya disuapi, tapi dibimbing jadi modal. Oh, ini di bawah fakir, bagaimana naikkan statusnya? Berikan dia modal, diriset dulu. Lembaga itu meriset di setiap daerah. Makanya zakatnya, hadisnya berbunyi demikian, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Nabi membuat zonasi, dibuat lokalisasi. Misal kita buat Jakarta Selatan nih, diriset. Nabi perintahkan riset dulu nih, siapa yang melewati batas maksimal, disebut dengan kaya kalau sekarang. Siapa yang butuh subsidi dari situ, yang fakirnya, yang miskinnya. 8 golongan diriset. Nabi perintahkan riset. Sipulan pekerjaannya apa, kegiatannya apa, bisa apa, kasih modal dari situ, dibimbing dari situ, ada lembaga pendampingan sampai dia mampu. Nah, sekarang banyak ditariknya, tapi ketika dikeluarkan belum optimal. Kita mesti beri contoh optimalisasi itu. Kalau itu bisa dilakukan dengan pendampingan yang ada, saudara, Korea melakukan itu, UMKM-nya maju. Singapura melakukan itu, UMKM-nya maju. Didirikan sebuah lembaga, mendampingi UMKM-nya, diriset, didampingi sampai naik, sampai ke atas, sampai selesai. Tahun 98 kita mengalami krisis yang sama, tapi mereka berhasil meningkatkan nilai ketahanan ekonominya, dan salah satunya mempraktekkan yang secara konseptual kita punya ayatnya. Dan yang terakhir, Jumat itu mempersaudarakan. Sekali lagi, Jumat itu mempersaudarakan. Itu gambaran kecilnya. Tidak ada yang datang Jumat di masa Nabi yang haus kecuali hilang hausnya, yang lapar kecuali hilang laparnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang tak punya pekerjaan ketemu dengan orang yang punya peluang pekerjaan, selesai persoalannya. Jumat bukan Anda datang, duduk, ngantuk, kadang tertidur, sholat 2 rakaat dan pulang. Bukan itu. Jumat itu adalah Jumat solusi. Kenali siapa yang duduk di samping Anda, berikan saling solusi. Jika itu saja mampu kita praktekkan di setiap masjid dengan spirit Jumat yang benar, maka saya yakin masalah-masalah yang kita hadapi di masyarakat, insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diterima, dan sebelumnya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim حبيبنا المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
Ya Allah, kami bermohon segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli masta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segenap keburukan yang diperlindungkan kepadamu oleh Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di Jumat ini, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah ampuni dan gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah mengalami kegelisahan, mohon tenangkan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika di antara kami yang hadir ada yang terlilit oleh utang piutang, maka berikan kesempatan dengan rizki yang luas untuk melunasi utang-utangnya dan kembali taat kepadamu. Wala asiran illa yasartah, jika ada yang sedang mengalami kesulitan, mohon mudahkan dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka angkat dan hilangkan penyakitnya untuk menaatimu ya arhamar rahimin. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha, kaffir 'anna sayyi'atina wa'fu 'anna ya Allah khati'atina. Ya Allah, kami mengakui di Jumat ini ya Allah, kami mengakui kami ini hamba yang banyak berbuat salah, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa. Tapi kami meyakini ya Allah, rahmat-Mu begitu luas, tak terbatas. Kami mohon ampuni dosa kami ya arhamar rahimin. Kami bertaubat kepadamu di Jumat ini taubatan nasuha. Allahumma ighfir aba'i idza kana bi ma'siyatihim ya Allah khalafaka abna'uhum. Ya Allah, ampuni para ayah yang hadir di Jumat ini jika karena mereka bermaksiat anak-anak mereka ya Allah, anak-anak kami jauh darimu. Ampuni ya Allah. Jikalau karena anak-anak kami tidak taat kepadamu karena dosa kami ya arhamar rahimin, fa'fu anna, ampuni kami ya rabbal alamin. Allahumma hdi ya Allah ailatana, ya Allah berikan petunjuk dan hidayah pada keluarga kami, liqarribu ilaika, agar mereka lebih taat, lebih dekat kepadamu. Wahdi ghairil muslimin min jiwarina ya Allah wa ailatina, dan berikan hidayah kepada siapapun di keluarga kami, teman-teman kami, kerabat kami yang belum mengenal Islam. Ya Allah, tanamkan hidayah pada diri mereka agar berislam. Allahumma ya arhamar rahimin yassir lana umurana wa jannibna an kullil manhiyati minka ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami hidayah untuk menghindari seluruh larangan-larangan yang telah Engkau tetapkan. Ihfadna ya Allah fi ta'atika, mohon jaga diri kami dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ihfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jadikan negeri kami negeri makmur, negeri yang makmur yang Kau ridai. Jauhkan kami dari perpecahan. Wahfad ya Allah amirah wa raisah ya rabbal alamin, yakuna adilan yukhaffif hisabahu yaumal qiyamah. Dan mohon berikan hidayah kepada para pemimpin di negeri kami ya Allah, supaya berlaku adil dalam keputusan yang bisa meringankan hisab mereka saat kembali kepadamu di hari kiamat. Allahumma ihfad ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, berikan hidayah pada ulama kami agar ikhlas dalam berdakwah, mencerahkan umat, menjauhkan dari perpecahan dan jauhkan dari pertikaian ya arhamar rahimin. Allahumma barik hadzal masjid muassisihi wa mu'tamiri. Ya Allah, barik hadhihi syarikah wa la taj'al fi hadzal makan kullal ma'asi ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berkahi masjid ini, berkahi pendirinya, berkahi inisiatornya, berkahi para jamaahnya, dan jangan biarkan ada satu bagian di tempat, di kantor, di bagian ruangan ini yang terjadi maksiat yang tidak Engkau ridai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.